Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alami Citra Nurzia, NIM 1202072335. Di sini saya akan membahas materi mengenai perbandingan pemberian jasa hukum dari perspektif Islam dan hukum dan umum atau konvensional. Kajian hukum Islam, advokat dalam Islam bisa disebut juga sebagai wakalah, yang secara bahasa berarti al-hif, al-dlaman, dan tafwid, yang artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Secara istilah, wakalah adalah pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang hal yang harus dilakukannya, dan penerima kuasa menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Wakalah adalah merupakan perjanjian transfer wewenang pemberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak pertama. Para ulama sepakat membolehkan wakalah. Sebagian mereka mengajukan karena hal ini termasuk bagian dari ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena tidak semua orang mampu menangani sendiri seluruh urusannya. Wakalah juga terdapat sekurang-kurangnya ada 4 rukun, yakni yang pertama, pihak pemberi kuasa atau disebut dengan muwakil, yang kedua, pihak penerima kuasa atau disebut dengan wakil, yang ketiga, objek yang dikuasakan atau disebut dengan taukil, dan ijab dan kabul yang disebut dengan sigat. Dalam bahasa Arab, istilah advokat juga dikenal sebagai muhammah, yang berarti pelindung, pemelihara, atau penjaga. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya, atau hanya sekedar memberikan saran. Dalam menjalankan profesinya, advokat juga tidak terlepas oleh kode etik profesi. Jika dilihat dari pengertian dan fungsi advokat sebagai pemberi bantuan hukum, maka dalam Islam juga mengenal lembaga yang secara prakteknya juga sama, yang dilakukan oleh para advokat. Dalam Islam, mengenal seorang hakam yang fungsinya adalah pemberi bantuan hukum bisa berupa putusan, juru islah, atau juga sebagai pemberi advokasi kepada masyarakat. Selain itu, dalam Islam juga dikenal dengan mufti, yang secara fungsinya yaitu memberi nasihat hukum atau konsultasi hukum kepada orang yang mencari keadilan. Yang ketiga adalah lembaga maslahih alaih, yaitu sebagai lembaga yang membantu membuat perjanjian atau kontrak perjanjian antara pihak yang bersengketa. Karena kesamaan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum itulah sering dijadikan alasan para sarjana hukum untuk mempersamakan profesi advokat dengan lembaga penegak hukum dalam Islam. Maka dapat disimpulkan, posisi seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangan kewajiban terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, negara, dan terlebih kepada Allah, adalah untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Profesi advokat ini akan terpandang mulia di hadapan masyarakat apabila ia sendiri bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan berdasarkan prinsip tolong-menolong. Sekian materi yang saya sampaikan. Terlebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.